Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Coding Media. Kali ini kita akan melanjutkan seri belajar framework coding Knitr 4. Sekarang kita mau coba bikin fitur crowd data dengan menggunakan modal. Modal itu adalah pop-up dari Bootstrap ya teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan di menu-menu yang sudah ada, contohnya digawe di sini untuk tambah dan editnya, di sini diarahkan ke halaman baru ya. Kemudian di grup kontak juga sama. Kemudian di kontak saya juga sama. Nah, kita mau coba bikin crowd data dengan menggunakan modal. Sebenarnya kita sudah ada untuk salah satu fitur yang menggunakan modal, yaitu ketika import Excel. Di sini ya teman-teman. Nah, di sini ada modal ya. Nanti konsepnya mirip-mirip seperti ini. Nanti untuk implementasi crowd data dengan modal ini kita akan bikin menu baru, dua menu baru. Yang menu pertama nanti konsepnya mirip yang di import Excel ini ya. Jadi dia cukup ada satu views, kemudian ada modal untuk tambah data dan edit data, tetapi ketika submit dia tetap di refresh teman-teman. Nah, untuk yang menu satunya nanti baru kita implementasi full Ajax no reload, jadi tanpa refresh, biar teman-teman tahu perbedaannya ya. Oke, kita coba bikin dua menu baru dulu di sini. Seperti biasa, buka project kita di text editor, kemudian teman-teman buka di bagian app, kemudian views, kemudian ke layout, kemudian menu. Nah, di sini kita mau bikin menu baru dengan dua sub menu. Kita bisa copy dari atasnya. Kemudian di sini semisal namanya adalah keuangan gitu ya. Nanti ada uang masuk dan uang keluar. Kita bisa ganti juga untuk ikonnya. Nah, di sini ada dua menu baru. Coba yang dia belum ada fiturnya. Ini belum ada ya yang di undangannya. Kita agak samarkan. Tinggal tambah di sini sebuah kelas. Oke, kita mau coba bikin yang di sini dulu ya, uang masuk. Nanti akan ada sebuah views menampilkan tabel dengan data tables. Kemudian ketika tambah dia muncul pop up seperti ini, modal, kemudian edit juga. Tetapi ketika submit masih merefresh di halaman yang sama. Nggak apa-apa, nanti baru yang di menu uang keluar kita bikin full Ajax tanpa reload. Oke, kembali ke script. Di sini aman ya teman-teman. Kita mau bikin fitur baru, tentunya kita butuh tabel baru ya. Di sini sudah ada beberapa tabel, kita mau bikin tabel baru. Untuk dua menu tersebut kita jadikan satu saja ya teman-teman, satu tabel. Perbedaannya nanti ada sebuah kolom berisi tipe gitu, bedanya dia in atau out. Tapi inputan-inputan yang lainnya sama. Kita bisa bikin tabelnya dengan migration seperti yang sudah ada di sini ya. Caranya teman-teman buka di terminal, kemudian ketikkan misal kita kasih nama create money table seperti ini. Nah, nanti akan dibuatkan sebuah migration baru, file migration baru. Kita bisa hidden dulu terminalnya. Kita tinggal bikin ya teman-teman di sini. Mirip-mirip yang di tabel lain ya teman-teman.
Kita bisa copy yang dari kontak. Biar tidak perlu ngetik banyak. Kemudian yang di down juga kita copy. Di sini nama tabelnya kita mau bikin yaitu money. Oh, di sini salah copy ya. Kita hapus begini sampai tidak ada error. Semisal ID-nya ID money. Kemudian tipenya big in, constraint atau panjangnya atau isinya itu 20. Unsigned, tidak boleh minus, true, auto increment true. Kemudian kita relasikan dengan tabel gawe ya teman-teman. Jadi dia acara apa nanti yang untuk pendataan keuangannya itu kita bisa tambahkan di sini. Kalau kita mau bikin relasi, kita harus sesuaikan dengan tipe data yang di sini, teman-teman. Kuncinya bikin relasi di MySQL seperti ini ya. Di sini big in, unsigned. Kita bisa lihat di sini. Bisa copy, teman-teman. Untuk auto inscription-nya kita hapus karena dia bukan primary key ya. Kemudian ada kolom untuk menyimpan kalau misal dia uang masuk itu dia dari mana, uangnya itu dari tabungan, dari dikasih orang, seperti itu. Kalau dia uang keluar, dia itu untuk keperluan apa, semisal untuk beli ini, beli itu, begitu ya. Kita generalkan saja nama kolomnya, semisal detail, tipenya varchar, lengthnya semisal 200, harus diisi. Kemudian nominal uangnya, dia masuk berapa, keluar berapa, tipenya integer, panjangnya 11, wajib diisi. Kemudian tanggalnya, misal tanggal uang masuknya berapa, tanggal uang keluarnya berapa. Jadi selain created at, kita simpan juga dia tanggalnya, misal tanggal money begini ya. Tipenya date. Kalau date nggak perlu panjang, kemudian dia boleh kosong. Kemudian keterangan tambahan, semisal description, tipenya text. Kalau dia tipe text nggak perlu length, kemudian boleh kosong. Kemudian satu lagi yaitu tipe. Nah, ini untuk membedakan uang masuk dan uang keluar. Kita bisa bikin semisal dia tiny in atau integer, kemudian value-nya semisal 1, 2, atau kita bisa juga bikin dia tipenya enum atau pilihan. Nah, value-nya dalam array pilihannya adalah in atau out. Kita bikin tambahan yaitu created at, updated at, sama deleted at. Ini kepake kalau misal kita mengaktifkan timestamps di modelnya, kemudian ini untuk soft deletes-nya. Kemudian kita relasikan foreign key ID gawe ke tabel gawe dengan ID gawe. Sama ya. Relasi ini teman-teman, semisal di sini ID-nya gawe underscore ID. Gitu nggak apa-apa, nggak harus sama nama kolomnya ya dengan yang direlasikan dengan primary key tabel gawe. Yang penting itu tipe datanya sama teman-teman. Kalau nama boleh sama, boleh nggak. Nah, kemudian kalau di sini nggak kita kasih parameter tambahan-tambahan, maka nanti dia akan meng-create relasi dengan nama defaultnya ini. Ini bisa kita ganti. Oke, seperti ini dulu. Semisal kita buka lagi terminal, kita jalankan PHP Spark Migrate, migration complete. Kemudian di migration-nya di sini menjalankan sebuah migrasi baru. Kemudian kalau kita reload,
Di sini akan dibuatkan tabel baru bernama money. Strukturnya seperti ini, sesuai dengan yang kita bikin. Kemudian dia di relation view-nya ada relasi. Nah, dibuatkan relasi default-nya adalah ini ya teman-teman. Dia kalau nggak dikasih parameter lain, maka on delete sama on update-nya restrict. Artinya data master tidak bisa dihapus ketika sudah dipakai ke data turunan. Kemudian dia direlasikan ke ID gawe, tabel gawe. Ini kita bisa rename untuk nama relasi dan on delete on update-nya ya. Kalau teman-teman mau custom itu, sekalian aja saya kasih contoh. Di sini kita bisa jalankan PHP Spark Migrate Rollback untuk undo atau merollback migrasi yang terakhir. Nah, di sini ada error teman-teman, nggak bisa ngedrop ini karena nggak ada, karena belum kita edit ya. Di sini kan ID gawe, berarti di sini ID gawe. Kita save, kemudian kita jalankan ulang rollbacknya. Nah, berhasil. Di sini migrationnya kehapus, tabelnya ini harusnya kehapus kalau sudah kita reload. Nah, nggak ada ya teman-teman. Caranya untuk mengcustom relasinya tadi, di sini tinggal ditambahkan koma, kemudian on delete-nya apa, misal cascade ini ya. Kemudian namanya semisal seperti ini, ID gawe relation begini ya. Sudah menjalankan migrasi baru, kemudian kita refresh. Di maninya bagian relation view. Nah, di sini ya teman-teman, menjadi ID gawe relation dan di sini menjadi cascade. Aman ya. Kalau kita rollback berarti di copy juga namanya. Saya mau pakai defaultnya saja teman-teman. Ini cuma contoh saja tadi. Oke, tabelnya sudah kita buat pakai migration. Saya close dulu biar nggak banyak yang dibuka. Kemudian teman-teman, kita mau arahkan kemana ya menunya ini tadi. Menu uang masuk ini kan masih belum ada linknya ya. Kita buka lagi di layout menu. Kemudian kita arahkan semisal dia ke set URL money in. Lalu kita refresh. Kemudian kita klik, ini belum ada ya, not found. Maka kita perlu tambahkan routes-nya di app-config. Kita bisa pakai route resource atau mau manual juga boleh teman-teman satu-satu. Misalnya saya mau pakai route resource ya. Saya copy dari kontak, kemudian di sini mengarahkannya kemana? Semisal ke money in. Nah, di sini kalau seperti ini saja, ini dia diarahkan ke money in, kemudian kontrol yang menghandle juga namanya sama nanti, money in. Seperti yang di kontak sini juga controller yang menghandle dia namanya adalah contacts. Kalau semisal teman-teman mau spesifikkan controller yang menghandle ini nggak sama dengan nama URL yang tercreate, teman-teman tinggal tambahkan aja di sini parameternya di sini di dalam array. Semisal semisal seperti ini. Jadi dia money in nanti route resource-nya yang menghandle adalah controller money. Cuman karena nanti kita mau samakan juga, maka di sini ya samakan aja money in seperti ini ya. Kemudian kita bisa bikin controller baru. Ini bisa pakai CLI, ini sudah pernah kita praktekkan juga sebelumnya. Di sini bisa make controller
make model dan lain sebagainya, teman-teman. Tadi sudah kita jalankan make migration. Di sini semisal make controller, kemudian ada parameter dash restful. Presenter juga bisa. Kita membuat controller namanya money in seperti ini, kemudian restful. Oke, kemudian teman-teman buka di controllers. Di sini sudah dibuatkan money in. Nah, di sini ada banyak function ya, seperti yang di menu contacts. Kita bisa cek routes-nya, teman-teman, yang sudah tercreate itu dengan perintah php spark routes. Nah, di sini kita kan nggak pakai semua ya, karena kita untuk tambah dan edit nggak ke halaman baru, jadi pakai model, maka kita cuma butuh bagian proses simpannya saja. Maka teman-teman, kita bisa tampilkan yang dibutuhkan saja. Contohnya nih, di sini untuk bagian money in, di sini new saya nggak pakai get new ya, kemudian show-nya atau detail data nggak pakai, kemudian editnya juga nggak pakai. Nah, kalau di dokumentasinya kita bisa ke controller and routing, kemudian restful resource handling, kemudian limit the resource made. Nah, di sini teman-teman, dia bisa pakai only, bisa juga pakai except. Kalau only ini yang tampil yang ini saja, kalau except yang tampil yang selain ini. Oke, coba kita pakai only ya. Taruh di parameter yang di sini. Kita koma, kemudian bisa di enter. Urutannya bebas. Kita bisa pakai array. Coba kita jalankan lagi php spark routes. Maka yang tadi udah nggak ada, teman-teman. Nah, money-nya, get-nya tinggal bagian index, kemudian edit, tambah, dan show udah nggak ada ya. Tinggal yang bagian proses dan hapus. Oke, kita tambahkan routes baru seperti ini ya. Aman. Coba di sini kita refresh. Nah, dia udah kosong, artinya routes-nya sudah ada. Tinggal kita tambahkan script di bagian yang index ini. Kemudian yang show sama new ini bisa kita hapus ya, teman-teman. Yang edit ini juga bisa kita hapus. Oke, saya rapikan aja sekalian. Nah, kita cuma butuh index, create, update, sama delete. Oke, coba yang index kita return view dulu. Kemudian untuk tbody-nya kita belum pakai dulu. Kita sesuaikan. Misal seperti ini, kita refresh. Nah, di sini ada error, teman-teman, user login. Kenapa? Karena kalau teman-teman perhatikan di controller yang lain, contohnya di gawe. Di gawe di sini dia mengextend base controller. Kita buka base controller. Di sini dia meload helper custom. Ya kan? Kemudian contoh di contacts di sini mengextend resource controller.
dia helpernya dipanggil di sini. Kemudian contoh di group resource presenter, dia juga meload helper custom di sini. Nah, biar nggak load satu-satu helpernya, kita bisa pakai autoload di app config kemudian autoload. Nah, di sini kita sudah load sebuah helper dari kode igniternya yaitu form. Kita bisa load di sini di dalam array, custom seperti ini. Kalau kita refresh, nah udah nggak ada error ya teman-teman. Kalau kita sudah auto load, maka yang di lainnya kita bisa hapus teman-teman. Oke, coba kita buka, aman ya semuanya ya. Oke, seperti ini. Ini masih pakai data tables client side. Mungkin next video kita bikin yang integrasi server side ya. Oke, kemudian setelah kita bikin tabelnya, kita bikin controllernya, kita bikin viewnya, sekarang kita bikin modelnya teman-teman. Pakai terminal juga bisa seperti yang di dokumentasi ya. Di sini bisa make model. Misal namanya money model. Nah, di sini teman-teman. Di sini mirip yang lain ya. Cuman biasanya primary key-nya pakai ID kemudian underscore nama tabelnya singular, kemudian return tipenya kita object. Kemudian yang lain bebas. Oke, di sini tabelnya semisal tetap money. Kemudian primary key-nya yang sudah kita buat adalah ID money. Kemudian auto increment through, kemudian return type-nya. Kalau array dia panggilnya nanti semisal ya, ini variable money. Dia begini teman-teman. Semisal nominal begini ya. Nah, kalau kita pakai objek nanti panggilnya model seperti ini. Jadi saya pakai yang objek saja, tinggal diganti di sini. Use soft delete ya nggak bebas ya ini ya. Yang penting kita sudah bikin kolom created, updated sama deleted. Allow fields-nya yang boleh di insert. Oke, seperti ini. Yang boleh di insert ya lewat post. Kemudian ini optional yang lain, teman-teman bisa pelajari di sini di bagian modeling data, kemudian using code igniters model. Nah, di sini teman-teman parameter yang lain bisa teman-teman pelajari untuk validasi, kemudian untuk callbacks-nya. Ini mirip-mirip trigger di MySQL. Jadi before insert, after insert, before update, dan lain sebagainya. Validation rules sudah kita implementasikan di bagian kontak. Ini juga bisa kita ganti ya untuk nama kolom-kolomnya dan date formatnya. Kemudian use timestamps-nya kita ubah jadi true karena biar menyimpan created dan updated. Oke, mungkin seperti ini teman-teman. Oke. Kemudian kita bisa lempar data ke view-nya. Kita bisa load
modelnya di function construct ya, biar bisa dipanggil di function-function lain di kelas tersebut. Semisal namanya this money, kemudian new money model, bisa cara seperti ini atau bisa juga cara seperti ini. Sama saja teman-teman. Kemudian di sini kita bikin semisal variabel money. Kalau begini untuk semua data ya. Cuman kita nanti mau filter dia data yang in saja berdasarkan tipenya teman-teman. Ada in sama out. Coba kita insert dulu data di sini, 1 atau 2 begitu. Misal di sini kalau dia in, tanggal innya opsional. Coba 2, yang satunya out ya. Dia keperluan apa? Misal beli jajan. Di sini ada 2 data, ada in sama out. Coba kita seperti ini dulu, kemudian di sini kita lempar. Bisa pakai compact. Di sini bisa kita copy lagi yang dari get. Di sini variabel yang dilempar adalah money. Kita ubah jadi money di sini. Kemudian kita belum relasikan. Kita pakai ID dulu. Tanggalnya, kemudian nominal. Kemudian detailnya, sumber innya itu detail. Kemudian tanggal innya sama deskripsinya. Ini gambar kita hapus. Oke, kita refresh. Nah, di sini ada 2 data ya. Ini masih tampil 2 data. Sedangkan untuk menu money ini nih hanya yang tipenya dia in. Maka kita perlu filter. Karena ini masih client side. Jadi kita bisa bikin function baru di dalamnya model. Di bawah di sini semisal. Di sini kita bikin function baru, misal namanya get all, kasih parameter type, defaultnya null. Kita bikin buildernya. Kalau kita bikinnya di model, maka this ini sudah otomatis mengarah ke builder
Jadi this db itu teman-teman. Kemudian tinggal kita lakukan join juga sekalian ke tabel gawe, di mana tabel gawe.id gawe sama dengan tabel money.id gawe. Kemudian misal ada parameter lagi, misal dia left join, tinggal dikasih left, kemudian right atau inner begitu. Kemudian jika tipenya ini enggak null, maka kita kasih where type money-nya itu sesuai dengan type. Kemudian kita return builder find all seperti ini. Di sini berarti tinggal kita panggil di controllernya, tinggal kita panggil get all. Kemudian kita kasih parameter di sini in. Seperti ini ya teman-teman. Coba kita refresh. Nah, di sini tinggal satu data yang in saja. Oke, paham ya teman-teman? Kalau di sini kita nanti di tabel lain yang out, di sini tinggal diganti out, maka tampil juga yang out. Oke, seperti ini. Kalau ini nggak kita kasih parameter, maka dia tampil semua. Nah, ya kan? Oke. Di sini nominal saya mau kasih format rupiah. Kita bisa pakai fungsi dari PHP, yaitu number format. Nah, seperti ini. Ini untuk yang format ribuannya. Ini koma ini kalau di belakang koma. Misal 2 angka di belakang koma. 00 seperti ini ya. Kita nggak usah pakai juga bisa. Oke, sekarang kita bikin modalnya teman-teman. Di sini untuk add ya. Kemudian untuk edit juga nanti. Kita bisa contek sedikit yang dari kontak, kemudian indeks di bagian bawahnya tabel. Di sini ada untuk modal import kontak ya. Kita bisa copy. Kita bisa taruh di bawah juga. Kemudian di sini dia dikasih ini teman-teman, data toggle, data target untuk membuka modalnya. Kita bisa taruh dia di sini. Kita refresh dulu. Add. Oke, membuka ya teman-teman. Di sini kita bisa ganti modal add. Di sini juga kita bisa ganti ID-nya modal add. Dan kita ganti title-nya juga. Karena dia nggak ada gambar, kita bisa hapus NDP multiplatform data. Kemudian form action-nya diarahkan ke, coba kita cek lagi ya. Untuk bagian post, dia diarahkan ke money in lagi. Berarti bisa dikosongin ya. Dikosongin artinya dia diarahkan ke halaman ini lagi. Kemudian kita tambahkan form-formnya. Misal kita bisa copy dari yang di kontak, di new. Setelah CSRF ini, kita bisa copy aja yang dari sini. Sebagian aja, biar nggak ngetik banyak ya teman-teman. Dia gawe pakainya select. Berarti kita perlu lempar data gawe juga ke dalam formnya.
Nah, nanti di sini kita looping yang dari gawe, kita bikin seperti ini dulu. Yang bintang wajib diisi. Ini nanti kita belum pakai validasi sisi server ya, modalnya kita pakai validasi sisi klien. Ini kebetulan dari bawaan template-nya sudah ada. Mungkin di menu yang lain nanti kita pakai ketika dia modal itu ada validasi, nanti ambil yang dari server. Ini kita pakai yang klien dulu untuk di menu ini. Kita kasih default value tanggal sekarang, tetapi bisa di edit juga nantinya. Oke, coba seperti ini. Kita lihat dulu tampilannya seperti apa. Diklik, nah muncul seperti ini teman-teman. Nah, ini require, ini belum ada. Nah, di sini bisa kita kasih default tanggalnya hari ini, tapi bisa juga dipilih-pilih yang lain. Oke, tinggal kita lempar data gawe ya buat pilihan di select di sini. Karena gawe nggak ada modelnya, maka kita perlu lakukan query builder. Di sini di get, baru di get result ya teman-teman. Kita bisa ringkas. Di sini lempar lagi, semisal kita kasih nama gawe. Kemudian setelah this db table gawe, dia langsung di get. Dan juga langsung di get result. Oke, seperti ini tinggal ditambahkan di sini yang dilempar gawe. Jadi kalau pakai compact, variabel yang dibuat dengan variabel yang dilempar itu sama. Oke. Berarti di sini kita looping optionnya dari gawe. Oke, seperti ini. Coba kita refresh. Nah, di sini variabel db nggak ada. Ini. Maka kita bisa panggil di construct di sini ya, teman-teman. Seperti ini. Kita refresh. Oke, aman. Kita add new. Di sini sudah ada pilihan ya. Kalau kita inspect elemen, dia value-nya itu yang ID gawenya, kemudian yang tampil adalah name gawenya. Aman. Kalau submit dia required-nya masih required biasa. Kita coba pakai yang bawaan dari Stisla ya teman-teman. Caranya adalah ini, misal saya kasih autocomplete. Caranya kita kasih kelas dari Stisla-nya.
Kemudian kita coba kasih invalid feedbacknya. Oh ya, di sini kita tambahkan nah, muncul ya teman-teman. Tambahkan kelas needs validation, kemudian no validate, kemudian kasih div invalidnya apa yang mau ditampilkan. Ini validasi dari sisi client set bawaan dari template-nya. Oke, seperti ini. Submit, nah muncul ya. Coba diisi, submit, nah cuma ini. Ini masih client side, nggak apa-apa. Nah ini kalau dia text area, kalau enter ke begini ya. Kalau teman-teman mau semisal nggak begini, langsung submit. Berarti di sini pakainya input text. Saya coba seperti ini dulu. Kemudian tinggal kita bikin bagian proses simpan tambahnya. Oke, prosesnya tinggal seperti ini saja. Kita tampung this request get post semuanya yang di sini ini, termasuk CSRF fieldnya ya. Kemudian kita custom variable post tab money ini untuk yang di bagian sini. Nah, di sini perlu ada type money ya. Kita tidak taruh di bagian form karena biar nggak bisa diedit. Jadi langsung di scriptnya. Kemudian this money insert, kemudian variable post. Maka semua inputan post ini akan diinsert ke dalam tabel money yang diizinkan di sini. Type money sudah kita ganti di sini. Kemudian CSRF field otomatis dia tidak bisa masuk. Oke, coba seperti ini dulu ya teman-teman. Submit. Oh, masih mengarah ke kontak. Sorry, belum kita ubah teman-teman. Nah, di sini udah tambah ya teman-teman. Di sini gawenya belum kita ubah jadi name gawe. Karena sudah kita relasikan. Nah, di sini sudah ada ya. Kita coba tambah lagi. Ngawur aja nggak apa-apa. Submit. Nah, udah tambah ya teman-teman. Coba kita hapus. Apakah sudah bisa? Belum bisa karena belum kita kasih prosesnya di sini. Kita bisa juga singkat seperti ini.
Coba kita hapus, cancel, hapus, yes. Datanya berhasil terhapus, tinggal bikin bagian edit ya teman-teman. Editnya belum, di modal. Saya akan perlihatkan lagi scriptnya untuk bagian tambah ya. Cuma seperti ini saja. Kemudian formnya teman-teman, saya akan perlihatkan juga dari atas. Oke, seperti ini teman-teman. Sekarang kita bikin bagian editnya. Caranya adalah di sini untuk button editnya saya ganti dari href, kita ganti menjadi button aja teman-teman. Di sini button, di sini tutupnya button. Kemudian kita kasih ID, misal btn edit. Kemudian kita kasih data dash id sama dengan variable value id money, kemudian data gawe, data nominal, semuanya itu dari value yang dinamis. Jadi yang value-nya ini dari database ya teman-teman. Dari database ini sesuaikan nama kolomnya, yang kiri ini bebas, kita mau bikin nanti variabel baru atau nama baru. Lalu setelah bikin button seperti ini, nanti kita mau set value-nya ke model edit itu pakai jQuery. Jadi pastikan nanti di konsol nggak ada pesan error ya teman-teman. Kita copy dulu untuk modelnya. Mungkin nanti di menu yang satunya kita modelnya jadi satu, jadi nggak perlu bikin banyak modal dan full tanpa reload. Selain CSRF field, karena di sini dia itu diarahkan ke ini ya, put atau patch money_in/id-nya, maka kita perlu tambahkan input metodenya hidden teman-teman. Di sini value-nya mau put atau patch bebas. Nanti untuk set URL action-nya kita pakai jQuery sekalian. Oke, coba seperti ini. Tinggal tambahkan input tipe hidden, name-nya method, value-nya put atau patch. Kemudian kita tambahkan script jQuery-nya. Ini bisa juga pakai JavaScript Vanilla JS ya. Tapi kita pakai jQuery saja biar lebih ringkas scriptnya.
Kita bisa deklarasikan seperti ini, kemudian baru di set. Nah, di sini pastikan kalau kita pakai script jQuery itu nggak ada error di konsol ya teman-teman. Ini lumayan tricky. Ini kalau artinya seperti ini berarti jQuery-nya belum terload. Kita bisa perbaiki itu di bagian layout, kemudian default. Kemudian untuk load jQuery-nya ini kita bisa taruh atasnya sebelum render section. Jadi di sini teman-teman. Nah, pindahkan di sini ya. Dia loadnya di atasnya yang konten ini. Coba kita refresh. Nah, nggak ada error ya teman-teman. Nah, ini juga masih aman modal hapusnya. Jadi kalau ada error seperti tadi, artinya belum terload. Kita perlu ke atasin, tapi ini saja, yang lain biarin nggak apa-apa. Oke. Coba ya kita edit ya. Nah, di sini this not defined, ada error teman-teman. Pokoknya jangan sampai ada error. Ini masih ada error. Kalau kita lihat detailnya, nah seperti ini. Oh ya, salah script nih teman-teman. Harusnya seperti ini ya manggilnya ya. Kita refresh, coba diklik. Nah, di sini sudah aman teman-teman, nggak ada error ya. Caranya buka konsol, Ctrl Shift J, kemudian di tab bagian konsolnya, atau klik kanan inspect, kemudian diklik bagian konsolnya. Nah, di sini sudah berganti teman-teman, aman ya. Di sini 500.000, tabungan kosong, tanggalnya 6, tanggal 6, tabungan 500.000. Di sini 100.000 angpau tanggal 7 dari Pak D. Aman ya. Sebenarnya variabel ini bisa kita deklarasikan seperti yang di sini, kemudian baru dimasukkan variabelnya. Cuman biar singkat scriptnya, maka saya tulis seperti ini. Kemudian untuk kayak select seperti ini bisa kita tambahkan ID juga di selectnya. Semisal di sini kita kasih ID gawe, maka di sini kita tinggal panggil contoh ya, ID gawe seperti ini. Kemudian di sini kalau kita deklarasikan sudah, maka tinggal dimasukkan gawe. Dideklarasikan seperti ini ya. Biar singkat kita tulis seperti ini saja. Ini sudah aman teman-teman. Kita klik edit ya. Kemudian kita lihat dulu, inspect dulu
pada bagian formnya. Pastikan di sini sudah sesuai ya dengan routes-nya, yaitu /moneyin kemudian /id-nya. Kemudian di sini sudah ada input CSRF dan juga method put. Tadi 3 ya, coba yang sini. Nah, ini 1. Aman ya, teman-teman. Oke, harusnya sudah aman. Sekarang kita tinggal bikin bagian prosesnya di bagian function update di controller. Kita bisa copy dari sini. Ini selain getPost kita bisa juga pakai getVar. Sama saja. Cuma lebih spesifik, kalau getPost dia artinya cuma method post. Kalau getVar ini bisa get juga. Kemudian caranya mirip yang insert, cuman ada ID-nya. Nah, kalau update dia parameter pertama adalah ID yang diupdate, kemudian kita masukkan postnya. Kemudian kita bisa redirect. Seperti ini ya. Contoh ini. Kita coba teman-teman. Kita bikin baru ya. Misal yang lain ini. Saya ngawur seperti ini. Ini biarin. Submit. Berhasil. Kita edit. Di sini kita ganti semua. Kita submit. Nah, di sini berganti semua ya, teman-teman. Aman. Oke. Kita ganti lagi. Oke, aman teman-teman. Fungsi update-nya juga sudah berhasil. Saya akan perlihatkan lagi script-nya untuk bagian controller. Simple. Mirip yang di create, cuman kita tambahkan kalau update itu dikasih ID. Kemudian di bagian index-nya, di bagian tabelnya, ini masih pakai client set ya teman-teman. Data tables-nya. Di sini kita bikin href-nya jadi button aja, karena kita nggak tampilkan modelnya lewat data toggle, tapi kita kasih ID btn edit, kemudian kita kasih atribut baru, ini custom, misal namanya data strip ID, data strip gawe, data strip nominal, isiannya dari hasil looping ini jadi dinamis. Oke, kemudian kita bikin copy dari modal add-nya itu menjadi modal edit. Kemudian kasih ID-nya model edit, kemudian ya title-nya diganti seperti biasa. Kemudian tinggal ditambahkan yaitu input tipe hidden, name-nya tuh underscore method, kemudian value-nya put atau patch. Kemudian tinggal kita tambahkan script jQuery, jangan lupa tadi ya di bagian layout untuk load jQuery-nya dikeatasin sebelum load content. Kemudian ditambahkan script seperti ini. Jadi ketika btn edit ini diklik di body, itu kita deklarasikan ID itu ambil dari ID, ini ID money, kita untuk menambahkan yang di URL. URL form action ini ketika diklik itu ambil dari ID buttonnya masing-masing, kita taruh di sini, kemudian value dari select name ID gawe, kemudian input nominal, input detail, input tanggal, kemudian text area deskripsi, itu ambil dari sama data strip apanya, kemudian model ID-nya di show. Seperti itu saja. Oke, semoga bermanfaat teman-teman. Aman ya? Jika masih ada kendala bisa diskusi di kolom komentar video. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tutorial ini semakin bermanfaat untuk banyak orang dan kami juga semakin bersemangat dalam membuat video tutorial menarik lainnya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di @youcoding, kemudian follow juga sosial media kami yang lain semisal Facebook, TikTok,
Dan teman-teman bisa join juga di grup Telegram. Kunjungi juga website-website kami, blog, official, kursus, dan lain sebagainya. Terima kasih banyak, sampai berjumpa di tutorial menarik selanjutnya. Happy coding!